Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SDN 6 Kutukan, Bapak Ibu Guru dan staf SDN 6 Kutukan, serta tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki, kemudahan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan pemateri kita, yaitu Bu Hilyatus Saadah. Kepada Bu Hilya kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 minta waktunya Bapak Ibu untuk melakukan pengimbasan dari seminar budaya positif ini, nggih. Ini Bapak fasilitator saya, Bapak Lukman Hakim Al-Khair, kemudian Ibu pengajar praktik saya, Ibu Wahyuning Indah Pertiwi. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif modul 1.4 kepada rekan-rekan guru SDN 6 Kutukan. Nah, Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini nanti saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Coba di sini saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, nggih. Kemudian yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kalau setuju, angkat tangan Bapak Ibu. Nah, siapa yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Nah, rata-rata setuju, nggih. Nah, kemudian selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju apa mboten? Setuju. Nah, tidak setuju. Kenapa Pak Agus tidak setuju? Karena pemberian hadiah atau apa namanya hukuman ya itu terkadang anak ketika tidak diberi apresiasi nanti tidak akan melaksanakan sesuai dengan porsinya gitu. Oh iya. Orientasinya nanti adalah hadiah terus. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Ya. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini jawabannya tidak setuju Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada cara lain.
tidak hanya dengan memberikan hukuman atau penghargaan, tetapi ada cara lain yang akan saya jelaskan nanti di selanjutnya. Nggih. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Nah, coba sekarang kegiatan kepalan tangan. Kira-kira ketika Pak Rudi memiliki berlian di dalam tangannya dan dikepalkan, kira-kira dengan Bu Preti, Bu Endah merayu, membujuknya untuk melepaskannya, kira-kira Pak Rudi mau tidak? Untuk melepaskan berlian yang ada di tangannya tadi. Kira-kira mau tidak? Mau? Mau apa tidak? Tidak mau ya. Karena apa Bapak Ibu? Barang yang ada di kepalan tangan ini sangat berharga Bapak Ibu. Kita harus mempertahankannya sekuat tenaga. Ini adalah barang kita dan milik kita. Kita harus mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, miskonsepsi tentang kontrol, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak kita mengontrol murid? Tidak. Tidak. Kita bisa mengontrol ketika berada di dalam kelas. Tetapi kalau kita muridnya sudah di luar, apakah kita bisa mengontrol kondisi mereka, perilaku mereka? Nggih, tidak. Kenapa? Mereka punya kontrol sendiri. Ketika dia berada di kelas, dia bisa mengontrol diri karena ada apa? Ada keyakinan kelas yang kita buat. Ada peraturan yang harus dia taati. Nah, seperti itu. Nggih. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan positif, bujukan, rayuan, itu merupakan bentuk-bentuk dari kontrol. Selanjutnya tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ketika kita mengkritik murid, kita memberikan teguran ya, lebih tepatnya ya. Teguran kepada murid itu membuat murid menuju pada identitas gagal. Nah, dia merasa buruk dirinya, kok dibilangi seperti ini. Nah, itu salah satu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa biasanya memaksa anak-anak kita untuk menaati aturan yang kita buat, menaati apa yang kita katakan. Ya, Bapak Ibu. Padahal banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, padahal tidak semua seperti itu. Semua siswa memiliki hak untuk menuruti apa tidak. Ketika sekali dituruti, mereka bisa suatu saat tidak menuruti apa yang kita mau. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Budaya positif perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, jika kita ingin melakukan suatu perubahan, kita bisa melakukannya secara perlahan-lahan. Kita harus melakukan secara perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Nah, tetapi kita juga ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan pola berpikir kita. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di dalam stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berpandangan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di dalam stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai orang dewasa pun tidak bisa dikontrol oleh orang lain, apalagi seorang anak-anak. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang budaya positif, disiplin positif ya. Nah, apakah makna disiplin itu? Siapa yang tahu Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Mau Bu Endah? Disiplin apa menurut Bu Endah? Monggo Pak Lukman. Disiplin itu apa? Belajar. Nah, disiplin itu secara umumnya kita harus bagaimana Bu Dia? Ya, bertindak sesuai ketentuannya. Di dalam kehidupan masyarakat, kita memiliki yang namanya peraturan. Nah, ketika kita mematuhi aturan tersebut, kita sudah melakukan kedisiplinan. Seperti itu, nggih. Tetapi di dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang dinamakan disiplin. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu, termasuk nilai kesehatan, keselamatan, kemudian tanggung jawab, peduli, dan masih banyak yang lainnya. Begitu nggak Ibu Mira? Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Tidak memandang lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu nggih profil pelajar Pancasila kita apa saja? Tahu. Tahu nggih? Tahu. Pak Rudi, nama Pak Rudi yang pertama? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Terus selanjutnya? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak-anak sesuai dengan kurikulum kita, profil harus mencapai tujuan kita ya, profil pelajar Pancasila ya. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ini, motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu motivasi yang berasal dari kita sendiri. Tetapi kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar lingkungan. Ketika seorang anak diberi penghargaan, siapa yang bisa maju nanti akan mendapatkan bintang. Kira-kira motivasi yang diperoleh itu dari dalam diri atau dari luar? Dari luar ya, karena dia merasa aku harus mendapatkan bintang, jadi aku harus maju. Itu motivasi dari luar. Tetapi kalau dalam motivasi internal, saya akan menjadi yang terbaik di kelas ini. Nah, ini yang membuat motivasi dalam dirinya menjadi ini ya, motivasi internal yang ada dalam dirinya. Bu Dia? Ya, dari hati ya, muncul dari dalam hati, muncul dari dalam hatinya sendiri. Ini beberapa untuk motivasi eksternal ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya gini, ketika seseorang maju tidak mau, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum? Apakah saya akan dikucilkan dari teman-temannya yang lain? Seperti itu.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan jika saya membantu orang itu? Nah, itu motivasi dari eksternal ya. Kecuali kalau motivasi internal, dia bertujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi apa bila saya melakukannya? Apakah saya akan menjadi yang terbaik atau bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak Bapak Ibu? Sama tidak? Beda. Beda. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan apabila harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Dia memiliki efek jangka lama ya Bapak Ibu hukuman itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Untuk hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu akan membuat anak menjadi benci dengan kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian selanjutnya, kalau hukuman itu paksaan ya, paksaan kalau kita harus menaati peraturan. Tetapi kalau kita tidak mau, kita harus dapat hukuman. Nah, itu berupa paksaan. Tetapi kalau konsekuensi itu stimulus atau respon tanggapan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Begitu ya Bapak Ibu? Yeah. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ayo, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Karena dia sudah tahu aturannya, maka dia harus, ketika dia melanggar, dia harus mendapatkan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi Bapak Ibu. Wah, bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Itu murid disuruh Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia, oh mohon maaf, ini sepatu yang lain ya Bapak Ibu, dengan warna yang berbeda, maksudnya seperti itu. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. itu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Iya, seharian. mohon maaf, ini Gitu ketikannya kurang Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa? Oke, hukuman ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Karena Dia sudah ada aturannya soalnya. Dia harus konsekuensinya seperti itu. Jadi dia harus mengelilingi lapangan basket selama 2 kali. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi? Bisa nggak Pak Rudi? Pak Rudi bisa. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar ya. Yang pertama, ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, tentang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, tentang penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan.
Nah, contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup sendiri itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, kemudian makanan, minuman, rumah. Ini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Contoh, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makan temannya, kira-kira penyebabnya apa, Bapak Ibu? Kok anak ini setiap hari minta bekal temannya sendiri? Karena lapar. Karena lapar. Terus apa lagi? Tidak bawa bekal. Nah, hal ini terjadi karena orang tua di rumah tidak memberikan atau membawakan bekal atau nasi, sehingga dia bagaimana aku membuat kenyang perut ini. Nah, jadi mau nggak mau dia nggak ada pilihan. Kalau dia nggak dikasih uang saku, salah satu solusinya bagaimana? Minta temennya. Nah, itu yang membuat ini ya Bapak Ibu. Nah, makanya ketika anak-anak panjenengan semua berangkat sekolah dibawain bekal. Ngaten nggih? Sesuk bawa bekal lho ya. Nggih. Nggih. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seseorang membuat masalah, biasanya dia ingin cari perhatian nih Bapak Ibu, ingin diakui. Kalau saya ini loh, ini yang paling mendominasi. Padahal di setiap kelas tuh ada nih Bapak Ibu, murid panjenengan semua nggih, pasti ada salah satu atau salah dua yang paling mendominasi di antara teman-teman yang lain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan ingin rasa diterimanya di lingkungan mereka. Nah, ketika seseorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Itu tadi contohnya nggih. Selanjutnya tentang kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Nah, kita sendiri Bapak Ibu ya, kita sebagai orang tua atau orang yang sudah dewasa terkadang ingin memiliki kebebasan. Ya, napa mboten Mbak berarti? Bu berarti. Nggih. Nah, contohnya juga seperti ini. Anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya, telur mie. Dia kan merasa bosan nih Bapak Ibu ya, merasa bosan. Nah, mau nggak mau dia, wah ini punya temanku kok lebih enak, coba. Nah, seperti itu. Ini kebebasan dia untuk mengambil makan bekal yang dimiliki oleh teman-temannya. Karena ya itu tadi dibawain orang tuanya dengan bekal yang sama setiap harinya. Selanjutnya tentang kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Terkadang ada nggih Bapak Ibu di kelasnya panjenengan semua, itu kalau lihat temennya nangis tuh malah ketawa. Nggih napa mboten? Memang sengaja usil untuk bagi mereka terlihat lucu, tapi dampaknya kepada anak yang nangis ini bagaimana? Trauma, malu, itu yang didapat. Nah, kebutuhan kesenangannya. Tapi anak si yang ketawa tadi dia nggak peduli akan hal itu. Mereka yang penting bahagia melihat temannya seperti itu. Okay. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, contohnya apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kekuasaan. Contohnya tadi dia anak yang paling merasa hebat di kelasnya. Ini loh aku. Mani be. Nah, biasanya ada seperti itu kan Bapak Ibu. Di kelas masing-masing pasti ada. Nah, ketika dia sudah melakukan itu merasa itu menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi dia.
Itu adalah kebutuhan penguasaan yang ada dalam diri si anak tersebut. Selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai pendidik atau kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, manajer. Yang kelima, teman. Nah, kita secara tidak langsung apa yang kita ucapkan kepada siswa kita itu memiliki posisi kontrol masing-masing Bapak Ibu. Oke, contohnya yang pertama. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, biasanya seperti kita menegur siswa kita dengan ucapan yang seperti ini itu kita posisi kontrolnya menjadi seorang penghukum. Contohnya dari kata verbal ini ya, patuhi aturan saya atau awas nanti kamu nggak tak kasih nilai. Itu merupakan posisi kontrol penghukum. Kira-kira bagus tidak Bapak Ibu seperti itu? Tidak nggih. Nah, selanjutnya, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja membuat masalah di kelas ini. Nah, itu kira-kira bagus tidak Bapak Ibu? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, menurut Bu Guru ini atau Bapak Ibu Guru ini, menurut dia, oh ini kita harus dengan menggunakan cara ini biar anak ini nurut. Padahal tidak seperti itu. Ada cara yang lain untuk menyelesaikan hal tersebut. Ngoten nggih? Nggih. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan atau dengan kata lembut. Biasanya kita ada guru yang mungkin di luar sana menyindir dengan secara halus, ya Bapak Ibu. Nah, secara halus katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini. Kenapa kamu tidak patuh pada aturan? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Dia di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri. Kok aku gini ya? Kok aku selalu disalahkan oleh bu guru ya? Nah, dia akan merasa aku selalu menjadi pembuat masalah di sini. Kata-kata seperti itu bisa membuat mindset mereka berubah seperti itu, Bapak Ibu guru. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang disayangi. Nah, ngerti nih Bapak Ibu? Yeah. Oke, selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, ini biasanya banyak Bapak Ibu nggih, guru-guru muda itu sekarang seperti itu. Menjadi guru dan juga sekaligus menjadi teman bagi murid-muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kata-kata ajakan. Contohnya, ayo tolong bantu bu guru, ini bawa ke kantor ya. Nah, terus ayo kamu nggak ingat kemarin sudah dibantu bapak ibu guru, masa nggak ingat? Nah, gitu sebagai teman ya bapak ibu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif ini memiliki hal negatif dan hal positif bapak ibu. Hal positifnya, oke, kita menjadi dekat dengan anak-anak, tetapi ada hal negatif yang ada pada posisi ini, ya. Hal negatifnya yaitu ketika guru tersebut, murid tersebut meminta bantuan kepada kita tidak menurutinya, mereka akan kecewa. Dan mereka lain kali, kemarin ini bu guru nggak membantu aku, ya sudah. Sekarang tak balas seperti ini. Nah, itu negatifnya seperti itu. Akan timbul murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu saja, tidak untuk guru yang lainnya, gitu nggih. Murid akan bergantung pada guru tersebut kalau dia tidak menuruti apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Kemudian yang keempat, posisi kontrol monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, ini banyak Bapak Ibu guru, biasanya guru-guru senior nggih. Nah, sebagai pengawas. Nggih nama buatan Bapak Ibu. Nggih, Bu Preti, Mbak Preti, wah, luar biasa sekali nih Bu Preti, guru panutan nggih. Nggih.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya, apa yang kamu lakukan? Kira-kira sanksinya apa kalau kamu melakukan ini? Konsekuensinya apa kalau kamu bersalah atas tindakan ini? Nah, seperti itu guys, diawasi. Kamu nggak ingat dengan peraturan yang sudah kita buat. Nah, itu posisi kontrol monitor atau pemantau. Selanjutnya posisi kontrol manager adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung guru agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan bertanya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu mau meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak menjudge, oh kamu yang salah, kamu yang ini, nah, kamu kan yang memulai duluan. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu. Pasti mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan seperti itu. Ngerti nih Bapak Ibu? Nah, coba di sini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol tadi, siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Bukan, maksudnya apakah si pembuat merasa bersalah, atau penghukum, atau teman, atau manajer, atau yang lainnya? Pembuat merasa bersalah. Oke, disimpan jawabannya. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu kalau disuruh bu guru selalu seperti ini. Nah, tidak pernah benar di mata gurunya. Kira-kira posisi kontrol yang dimiliki dari pernyataan ini apa? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke, disimpan jawabannya Bu Mira. Terima kasih. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayo, tadi apa? Teman. Sebagai teman. Oke, Pak Lukman, bagus. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Setuju? Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Teman, oke. Terima kasih Bu Mira. Kita lihat nanti jawabannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut kamu solusinya bagaimana? Manajer. Manajer, oke, seorang pemimpin ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ketika mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa yang dimiliki ini? Apa? Pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Jeng jeng. Jeng jeng. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat anak, oh kok aku salah terus toh. Nah, mesti anak berpikir seperti itu. Kok aku terus sih Bu yang disalahkan, padahal kan bukan. Nah, kayak gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum, selalu salah terus di mata gurunya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman, nggih. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau atau pengawas tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer atau pemimpin. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ini adalah sebagai penghukum, nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di dalam kelas masing-masing sudah ada kesepakatan kelas Bapak Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Ayo kita belajar tentang ini Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm padahal pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Kenapa kita harus memakai helm? Kenapa? Kira-kira? Untuk melindungi kepala, menjaga keselamatan. Terus apalagi? Terpapar, tidak terpapar dari sinar matahari kata Bu Indah. Oke. Sinar UV. Oke, terlindung dari sinar UV. Oke, luar biasa. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa? Menghindari virus
terhindar dari virus, Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Oke, ini masih banyak yang lainnya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kalau kita memakai helm, oke, kita yakin kita akan selamat. Oke, terus ya, Bapak Ibu. Terus kita kita pakai masker pas waktu COVID dulu agar kita terhindar dari penyakit. Itu akan melindungi kesehatan kita. Benar apa betul Bapak Ibu? Nah, itu yang dinamakan keyakinan. Nonton ya? Nah, tadi nilai keyakinan ini masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menerapkan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kalau dia sadar akan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri, tidak hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Kalau aku dapat peraturan ini, nanti ada hubungannya sendiri. Tapi kalau ini dari kesadaran diri sendiri. Mata nih Bapak Ibu. Baik, untuk materi selanjutnya kita lanjut pada keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu mungkin di sekelas masing-masing sudah membentuk keyakinan kelas, nggih. Sampun apa dereng? Sampun, nggih. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama Bapak Ibu, tapi juga agak berbeda. Kalau keyakinan kelas itu tidak bersifat memaksa, tetapi kalau yang peraturan kelas bersifat memaksa. Nggih. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk bersama siswa, disepakati bersama dengan siswa. Keyakinan kelas ini dibentuk untuk menertibkan siswa. Menertibkan siswa ini tidak berarti memaksa, nggih, tetapi lebih kepada tanggung jawab mereka. Mereka agar lebih merasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati. Ngoten. Nah, fungsi dari keyakinan kelas sendiri itu kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Untuk mendisiplinkan murid. Terus apa lagi kira-kira? Untuk menertibkan murid. Iya, apalagi? Kesepakatan kelas ya. Untuk kesepakatan kelas. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu guru di kelas yang belum ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang belum dibuat bisa dibuat dengan bersama murid-muridnya, nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, lanjut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini dibentuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Biar panjenengan semua meminta pendapat kepada siswanya. Masing-masing siswa menyampaikan pendapatnya, kemudian kita tulis di papan tulis. Contohnya, hari ini tertib dalam melaksanakan pembelajaran. Nanti ada sanksinya sendiri apa apabila tidak mematuhi kesepakatan tersebut. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis, di mana semua murid bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalau biasanya, ayo jangan berlari-lari di dalam kelas. Kita ganti, kenapa Bu Mira? Nah, berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian, jangan buang di tempat sampah. Kita bisa mengganti dengan kalimat positif. Menjadi apa Pak Agus kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau apalagi Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan pendapat? Jangan ramai. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Ayo perhatikan Bapak Ibu guru. Ayo perhatikan Bapak Ibu guru. Kalau kita biasanya secara spontanitas gitu Bapak Ibu. Jangan memakai sepatu warna itu, harus memakai warna hitam. Kira-kira kalimat positifnya bisa diganti apa Bapak Ibu? Pakailah sepatu yang berwarna hitam. Nah, seperti itu. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya biasanya juga begitu. Kita sendiri
sebagai guru kadang spontan, oh jangan ini, jangan ini. Nah, kita sekarang belajar mengubah kalimat negatif itu menjadi sebuah kalimat positif. Ngoten nih Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka murid-murid dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Kita sampaikan ke siswa apa yang sudah mereka sampaikan, kita tulis dan kita kembalikan ke mereka lagi. Apa yang mana yang disetujui dan tidak. Apabila tidak disetujui, maka kita bisa menggantinya dengan dikembalikan ke mereka lagi. Ngoten nggih? Nah. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti tidak harus ditulis di kertas ya Bapak Ibu. Kita bisa menuliskan di papan tulis kalau ketika mau pembelajaran dimulai, teman-teman. Nah, ini ada ada tugas peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Masih ingat yang sudah saya sampaikan tadi tentang nilai kebajikan? Masih ingat ya? Masih ingat. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai menghormati, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai universalnya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan universalnya tanggung jawab, nggih, betul sekali. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Iya, terima kasih Bu Mira pendapatnya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Oke. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan itu tadi apa saja? Ada nilai keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, menghormati, keselamatan. Oke. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan atau kesehatan? Kesehatan. Oke. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Kebersamaan, ada tanggung jawab. Oke, apalagi? Disiplin ada Bu? Nggih, disiplin. Oke, kemudian gunakan masker. Kira-kira ini bajikannya apa? Kesehatan. Oke. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab siswa ya. Itu tanggung jawab siswa kalau setelah memakai buku harus dikembalikan ke tempatnya. Misal mereka di perpustakaan setelah membaca buku harus dikembalikan ke tempatnya dan mereka tertib di dalam perpustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah bentuk dari kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama ya Bapak Ibu, ini adalah bentuk menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kalau dia berkomitmen berarti dia punya rasa aku harus hadir tepat waktu. Aku kalau bisa hadir sebelum jam 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah nilai kebajikan keselamatan. Tidak melakukan kekerasan dimanapun dia berada. Selanjutnya ada dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kalau narkoba itu kan bisa merusak kesehatan, tidak hanya kesehatan jiwa, tapi merusak mental ya, mental lebih tepatnya. Selanjutnya ada bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini nilai kebajikannya ada menghormati orang lain dan bersabar. Kalau antri itu kan sabar ya Bapak Ibu. Panjenengan sendiri kalau antri di satu tempat, nah bisa di bank atau di tempat yang lain, ya, itu harus sabar. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya gunakan masker. Gunakan masker ini adalah nilai kebajikan kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Dia bisa
melindungi orang yang ada di sekitarnya dan juga melindungi dirinya sendiri. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu? Selanjutnya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Sampun? Oh, belum. Nggih. Kita lanjutkan. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah restitusi. Nggih. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau yang mereka ingin menjadi apa nantinya ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah saya jelaskan nggih tentang penghargaan, tentang hukuman nggih. Masih ingat nggih? Masih ingat nggih. Nah, nanti berlanjut nggih sampai sini. Nah, yang nomor 1 tadi sudah, yang nomor 2 memperbaiki hubungan. Restitusi ciri-cirinya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu kan paksaan nih Bapak Ibu. Tetapi kalau restitusi ini sebuah tawaran kepada siswa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Memflashback dirinya sendiri. Lebih ke bercermin ke dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang nomor 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ya, dalam segitiga restitusi, ini ada bagian-bagian atau tahapannya. Yang pertama, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Budia. Nah, Budia sebagai wali kelas 6. Ada siswa yang datang terlambat 15 menit setelah jam bel berbunyi. Nah, contohnya. Nah, apa yang akan dilakukan Budiah kira-kira? Apakah langsung memberikan hukuman atau bagaimana Budiah kira-kira? Oke, ditanya dulu. Oke. Biasanya kan punya apa masing-masing. Kenapa terlambat ya? Kita tanya dulu, jangan langsung. Oke. Oke, bagus Budiah. Mungkin ada tanggapan lain kira-kira bagaimana Bu Preti? Misal Bu Preti punya murid. Kemudian terlambat datang ke sekolah, kita apa yang langkah pertama yang akan diambil Bu Preti? Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya apabila si siswa itu sudah menjawab, Bu, alasannya saya tadi ngantuk, Bu. Terus saya menasihati anak, seandainya ya alasannya kan gitu. Bu, tadi malam saya itu tidurnya sampai larut malam. Tuh, terus saya menasihati anak. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Preti. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, benar apa kata Budiah dan juga Bu Preti tadi. Kita tanya alasannya dulu, tidak langsung menjudge. Kamu kok selalu datang terlambat? Nah, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kita harus tanya dulu alasannya apa. Kenapa kok kamu terlambat datang ke sekolah? Kalau jawaban siswa misal, mohon maaf Bu, saya tadi malam melihat ketoprak Bu sampai kemalaman. Nah, kita bisa, oh seperti itu jawabannya. Kita tabung dulu jawabannya. Nah, kira-kira nanti ditanyakan lagi. Ini tadi nggih,
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kita tanya lagi, ketika apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya, setelah tanya alasan tadi, kita tanya lagi, kamu ingat enggak dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati? Kalau ingat ya, kita flashback ke diri sendiri dulu Bapak Ibu, tidak langsung menjas. Setiap orang memiliki kesalahan. Bapak Ibu guru pun selalu bisa melakukan kesalahan. Tidak harus menyalahkan siswa secara langsung. Nah, kita belajar bersama-sama. Kita cari solusi bersama. Kita cari solusi bersama bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Setelah tadi ditanyakan, ya, sudah ditanyakan alasannya, sudah ditanya ingatkah dengan kesepakatannya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati tadi, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi kedepannya pengen menjadi apa sih? Apa yang akan kamu contoh kedepannya? Ngerti nggih? Ini contohnya. Nah, menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi kan kalau kita kadang menjas, kamu kok selalu telat toh. Jangan seperti itu ya. Nah, itu mereka malah merasa, oh kok aku diginikan ya, merasa terpojok gitu Bapak Ibu. Kita sendiri kadang kalau terlambat ada teman kita, oh datangnya telat lah. Bapak Ibu merasa bagaimana kira-kira? Malu gitu, malu. Terus kemudian, kok iya ya, aku telat gitu. Jadi kayak merasa gagal guys sebagai guru yang jadi panutan. Terus berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa disampaikan kepada siswa kita. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik kepada penyelesaian masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau dia merasa kita sudah menjas terus, akhirnya dia merasa bersalah, apakah dia bisa bersikap baik pada dirinya sendiri? Kan belum tentu gitu Bapak Ibu. Itu tahapan yang pertama, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contohnya ketika validasi kebutuhan, langkah segitiga restitusi yang kedua, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kita tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Itu adalah bentuk dari validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu contoh-contoh pernyataan atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada siswa ketika kita melakukan langkah restitusi yang kedua. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah restitusi yang terakhir. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika menanyakan keyakinan, kita bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Menghormati orang lain, terus kemudian tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu, Nak? Itu bisa kita tanyakan sebagai bentuk keyakinan mereka. Kemudian, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi Bu ke depannya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu bentuk kesadaran dari siswa nanti. Jawaban mereka akan seperti itu. Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pun sebagai pertanyaan ketika kita melakukan langkah segitiga restitusi yang ketiga. Ngoten ya Bapak Ibu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin
Bapak Ibu bisa melakukan diskusi. Bapak Ibu ada yang bertanya, nanti kita saling memberikan tanggapan. Ngoten. Monggo. Jadi gini ya Bu ya, ketika kita dalam pembelajaran ini, Nggih. kita harus minimal membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan itu terkadang keyakinan kelas dengan program yang kita buat itu kadang bertentangan. Misalkan kemauan kesepakatan kelas anak-anak hari ini kita belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kita sudah membuat metode pembelajaran yang seharusnya memang berada di dalam ruangan, tetapi mereka ternyata menginginkan di luar ruangan. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, baik, terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya luar biasa sekali. Nah, ketika kita sudah membuat rencana pembelajaran dan murid menginginkan mereka di luar kelas, oh Pak, outing kelas Pak di luar Pak, oke, di outdoor gitu. Nah, kita menyesuaikan materinya dulu. Materinya kalau berhubungan dengan matematika, kira-kira bisa enggak di luar? Bisa, tetapi kita menggunakan media yang lain. Nggih, ngoten nggih? Misal kita mempunyai papan kecil, nah kita bisa menjelaskan di luar itu bisa nggih. Nah, apabila kita hari ini mau saya tontonkan video contohnya, apa kira-kira mungkin kita melaksanakannya di luar? Enggak? Bisa atau tidak kira-kira? Bisa apa tidak? Nah, tergantung peralatannya. Di situ ada listrik apa tidak? Ngoten nggih. Nah, kalau di situ ada roll, jenengan punya roll atau kabel yang lebih panjang, kita bisa menyaksikannya di luar bersama-sama. Ngoten. Kita menyesuaikan kebutuhan murid. Kita ketika mengajar dengan memenuhi kebutuhan murid, mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa asik, menyenangkan. Kecuali kita, nggak boleh, sudah, kamu di sini saja. Oh, ini pelajaran pembelajaran video. Nah, kita yang sebagai guru harus mengusahakan bagaimana anak itu nyaman, senang, seperti itu nggih, Pak Agus nggih. Nah, mungkin ada tanggapan lain Bu Diah atau Bu Enda, Bu Yayu atau Pak Rudi? Tidak ada? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Nggih, monggo Bu Mira. Nggih. Itu bisa dilakukan anak sendiri atau harus ada guru? Nah, ketika pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama nggih Bapak Ibu. Tidak hanya murid saja, tapi gurunya juga ikut andil dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu. Mereka memiliki pendapat, kita sampaikan. Oke, mereka menyampaikan, kita menuliskan, disepakati, kira-kira setuju apa tidak. Itu antara guru dan murid yang membuat kesepakatan. Ngoten. Nggih, Bu Mira. Ya, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Ya. Nggih. Nggih. Tadi kan sudah disampaikan Bu Mira mengenai nah, apakah kesepakatan kelas itu menjadi pakem peraturan yang sehari itu dilaksanakan atau bisa langsung kesepakatan kelas ini disetujui untuk seterusnya atau hanya per hari? Nah, kesepakatan kelas itu bisa dibuat per hari Pak, nggak apa-apa. Nggih. Misal hari ini pelajarannya matematika, punya ketentuan, oke, mendengarkan dengan tertib. Kita nggak bisa lari-lari kemana-mana. Kita buat permainan Bu, ini bisa. Tapi kita melihat kondisi yang ada di dalam kelas, materi apa yang akan kita sampaikan, ngoten nggih. Dan juga keyakinan kelas itu tidak pakem harus seterusnya dilaksanakan. Kita buat per hari berganti, mereka pengennya apa, dan mereka juga harus menaati apa yang sudah disepakati. Ngoten nggih. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ya, satu masih belum terjawab. Apakah kesepakatan kelas yang mereka buat itu pakem dari siswa sendiri atau bisa direvisi oleh guru? Kalau kesepakatan kelas itu bisa apabila mereka tidak setuju dengan pendapat atau dari guru,
mereka bisa menyampaikan lagi dan guru tidak boleh pakem, oh harus menaati peraturan saya, nggak boleh seperti ini, ngoten nih Bapak Agus. Maksud saya gini, ketika kita melaksanakan kesepakatan kelas itu kan kadang siswa, Pak ini nanti kalau ada yang keluar kelas denda 5.000, jadi ibaratnya memberatkan yang lain. Iya. Apakah kita setuju seperti itu? Yang lain mungkin satu kelas, ya Pak setuju, tidak apa-apa. Apakah guru itu berhak untuk merevisi itu, jangan 5.000, jadi suruh apa gitu, maksudnya ada restitusi atau pengganti dari hukuman tersebut. Kalau anak-anak kadang membuat semacam itu kan di luar logika, kadang seenaknya sendiri kan. Iya. Kalau mas WC, langsung bersihin kamar mandi, apa denda 10.000 dan yang lainnya. Tapi kadang mereka ya sepakat, oke setuju. Nah, di situ apakah guru bisa mengarahkan kesepakatan kelas itu atau memang kesepakatannya sudah disetujui oleh mereka langsung kita iakan? Kita sampaikan dulu Pak Agus, kita sampaikan kepada mereka kira-kira sanksinya itu tidak memberatkan siswa. Contoh tadi kan, misal iuran 5.000, kalau saya di dalam kelas saya tidak saya perbolehkan untuk menggunakan dalam bentuk materi nggih hukumannya ataupun fisik. Nah, mungkin yang lebih simpel dan ringan. Kita bisa merevisi Bapak, kita bisa merevisi bagaimana ketika hal itu memberatkan nggih sebagai guru. Nah, ini nanti kedepannya ada timbul masalah tidak? Kita juga harus punya pikiran seperti itu nggih. Kita ada timbul masalah nggak ke orang tua? Nanti dengan kesepakatan seperti ini, guru juga menyepakati ketika ada anak yang protes sampai ke orang tua kan menjadi masalah yang baru, ngoten. Nggih, betul apa mboten? Nggih. Ngoten ya Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Nah, betul Bu Dia. Sip sekali, terima kasih. Nggih. Mau menambahkan sedikit? Nggih, silakan. Untuk Pak Agus, tadi kan kita kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Kita tadi sudah belajar tentang tes itu juga. Untuk pembuatan kesepakatan kelas itu, kalau ada di belakangnya ada embel-embelnya, nanti hukumannya apa? Atau hukumannya nanti kalau tidak melakukan ini harus ada sanksi atau akibatnya apa? Contohnya seperti tadi anak-anak kan memberikan pendapat tentang membersihkan kelas atau itu menurut saya kan itu termasuk hukuman ya. Iya. Seharusnya kan itu tidak ada di kelas. Kan kita lebih menggiring mereka untuk ke arah yang lebih positif. Kita kan lebih menggiring mereka ke realisasi. Bagaimana anak tersebut bisa mengikuti kesepakatan kelas tadi dan bagaimana anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita kan sebenarnya boleh menghukum seperti itu atau tidak? Menurut dia Monggo Pak Agus tanggapannya. Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu kan dibuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka tidak menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat. Misalkan tadi, ya Pak, kita sepakat ya hari ini tidak ada yang ramai, tidak ada yang bicara sendiri ketika pembelajaran. Nah, nanti kalau ada yang ramai bagaimana? Akhirnya mereka menyetujui, ya Pak, nanti suruh membersihkan. Itu masuknya ke antara hukuman atau kesepakatan atau apa tadi? Konsekuensi. Lebih kepada konsekuensi nggih. kalau sudah disepakati konsekuensi. Nggih, konsekuensi. Kalau secara spontan itu masuk ke hukuman, ngoten. Nggih, menurut saya seperti itu, Bapak. Kalau spontan itu hukuman, tadi yang saya sampaikan tadi kan yang menyampaikan oleh mereka kesepakatannya, Pak dari 5.000 itu kita sudah sepakat, ya kan? Nah, iya. Oke, nanti ada yang keluar kelas, ada yang ramai, ada yang lainnya. Dan jadi konsekuensi kalau tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Ya, oleh karenanya guru tadi mengarahkan dulu sebelumnya, ngoten. Nggih. Karena konsekuensi yang begitu besar, ya kan? Iya. Makanya saya tadi bertanya, apakah guru berhak merevisi kesepakatan kelas tersebut? Iya, ya, lebih ke berhak merevisi dan mengarahkan ke siswa agar hukumannya lebih ke yang positif saja, ngoten nggih.
Oke. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan semoga Bapak Ibu guru juga bisa mengimplementasikan ke dalam kelas masing-masing. Ngoten nggih? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara hari ini berjalan dengan lancar. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas dan cara pembuatan keyakinan kelas. Setelah pemaparan tadi ada tanya jawab dari Pak Agus tadi memberikan pertanyaan. Dalam pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dan program itu jika berbeda bagaimana? Kadang murid menginginkan pembelajaran di luar kelas. Tadi Bu Hilya menjawab, untuk pembelajaran di luar kelas tadi menyesuaikan materi dan kita bisa menggunakan papan tulis, dan jika kita menggunakan bisa Bapak Ibu guru mau menyampaikan lewat video, yang penting peralatan memadai. Dan tadi pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari saya, itu membuat kesepakatan kelas harus murid sendiri atau bersama Bapak Ibu guru. Tadi Bu Lia menjawab, pembuatan kesepakatan kelas itu harus dilakukan bersama-sama, yaitu bersama murid dan ada gurunya. Jadi tidak boleh dilakukan salah satu pihak, harus bersama-sama dan disepakati bersama. Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Agus, tadi kesepakatan kelas itu satu untuk seterusnya atau setiap hari membuat atau setiap pembelajaran kita membuatnya. Tadi dijawab Bu Hilya, untuk pembuatan kesepakatan kelas kita buat setiap pertemuan atau setiap hari dan bisa diganti jika kesepakatan kelas tadi kurang memenuhi pembelajaran atau tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Itu tadi tanya jawab dari Bapak Ibu guru dan Bu Hilya. Untuk diseminasi budaya positif hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian acara diseminasi hari ini, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sinada menjual bata, ada pula kursi dari jati. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf segenap hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmadiara, bisa dipanggil Tiara. Saya dari kelas 5 SDN membutuhkan. Perasaan saya setelah berdiskusi kepada guru saya tentang pelanggaran disiplin yang saya lakukan, saya menjadi lebih mengerti dan paham bahwa disiplin itu sangat penting. Saya suka dengan kebijakan Bilya yang menenangkan perasaan saya, memahami alasan dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Dan saya berjanji tidak akan melakukan pelanggaran disiplin lagi. Dan setelah ada kesepakatan kelas menjadi sangat nyaman, tenang dan tentram dan lebih tertib. Terima kasih, cukup sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melindra Suryana Ramadhani. Saya dari kelas 5, sekolah di SDN 6 Kutukan. Setelah saya diskusi kepada guru saya yang sudah melanggar kedisiplinan, sebaiknya saya memahami karena saya sudah melanggar kedisiplinan dan saya suka dengan sikap dan perkataan yang Bulia dikatakan. Dan seharusnya saya menaati kesepakatan yang sudah dibuat oleh Bu Hilya dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.